Keluarga Saat Teduh yang saya sangat kasih, tidak pernah jenuh untuk melayani Anda sekalian. Dan tiap minggu berikutnya selalu senantiasa menunggu untuk kita saat teduh bersama. Pernah nggak kita merasa kalau menantikan Tuhan waktu gembira, waktu cepat berlalu. Tapi kalau menantikan Tuhan waktu susah, lagi punya masalah, kayaknya selama-lamanya. Apalagi menantikan jawabannya. Saya pastikan hari ini waktu saat teduh, waktu akan cepat berlalu. Karena kita akan merasakan hadirat Tuhan, dan Dia akan kirangkan kita. Ya, saya akan bacakan kesaksian-kesaksian ini seperti oasis bagi orang-orang yang selama ini menanti mujizatnya. Ada orang-orang yang sudah mengalami dulu, kita patut bersyukur untuk mereka. Nanti giliran kita suatu hari mengalami mujizat itu, biar orang lain juga bersyukur karenanya. Ini dari Hot Immanuel. Tuhan, namanya seru. Beberapa waktu yang lalu saya memiliki benjolan sekitar leher Pastor Philip. Dan waktu saat teduh tanggal 2 Juni dengan tema tentang jangan kecewa, Pastor Philip doakan seperti ada pedang roh yang memotong bagian itu, dan saya imani bahwa benjolan saya akan disembuhkan. Alhasil, benjolan saya yang tadinya lumayan besar, mengempes menjadi kecil. Terima kasih Pastor Philip dan tim. Saya doakan supaya hilang sama sekali hari ini ya. Claudia, Shalom Pastor, saya mau bersaksi pada waktu saya ikut streaming tanggal 19 Mei 2021. Kalau streaming berarti ini di gms.church/streaming. Ini kayaknya yang hari Minggu live streaming ke onsite kami. Saat itu kaki kiri saya sangat sakit karena 2 minggu yang lalu saya terjatuh dan kaki saya bengkak. Dari siang hingga malam jam 7 kaki saya nyeri. Hingga saya terpincang-pincang saat berjalan. Saat selesai berkhotbah, pastor doakan untuk memegang tubuh yang sakit. Dan untuk percaya bahwa Tuhan sedang melawat kita semua. Saya langsung pegang kaki kiri saya dan mengimani kalau kaki saya itu akan sembuh. Setelah acara selesai, saya coba berjalan karena saya siap-siap untuk pulang dari kantor. Tiba-tiba saat saya berjalan, saya tidak merasakan sakit atau nyeri. Dan saya coba untuk turun tangga, juga tidak sakit padahal biasanya saat turun tangga kaki saya sangat sakit sekali. Makasih Pastor, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, Dia sangat ajaib. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Tidak ada jarak kan dalam hadirat Allah? Tuhan bisa jamah kita di mana-mana, di kantor juga bisa. By the way, Anda nonton saat teduh ini dari mana ya? Saya curious saja ingin tahu. Nah, nanti bisa beritahu di ujung acara. Please tell me where you are watching this from. Dari mana Anda mengikuti saat teduh bersama. Supaya hati kami itu bisa merasa mengikuti Anda di mana-mana. Yaner dari Atambua. Saya mau sharing tentang mujizat yang saya alami waktu saat teduh 29 Mei 2021. Selama 2 bulan ini saya sering mengalami bisul di bagian-bagian tubuh saya dan rasanya sakit sekali. Ini menyebabkan saya nggak bisa melakukan aktivitas saya dengan baik. Saya sering tidak masuk sekolah, tidak bisa belajar karena rasanya sakit sekali. Saya sudah coba berobat ke dokter tapi tetap sama. Nggak ada perubahan. Saya sering putus asa, hanya bisa menangis sama Tuhan. Saya hanya bisa berharap kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tanggal 29 Mei ada teman di Surabaya membagikan link saat teduh ke grup kami. Saya begitu rindu untuk join, tapi karena keterbatasan kuota dan sinyal di pelosok, jadi saya nggak bisa streaming. Saya hanya minta tolong agar permintaan doa saya bisa dimasukkan ke acara saat teduh. Setelah acara saat teduh selesai, teman saya telepon dan mendoakan saya. Selama didoakan, saya merasa ada jamahan Tuhan dan merasa Tuhan sudah angkat bisul saya. Ada kelegaan dalam hati saya. Dan sewaktu saya cek bisulnya, benar-benar mengecil dan hampir hilang. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Wow, Tuhan memang dahsyat dan hebat dan teman Anda juga hebat. Langsung mendoakan orang yang dia ingat yang ada kebutuhan. Saya dorong juga untuk semua keluarga saat teduh. Setelah hari ini nanti kita ambil perjamuan kudus, jadi Anda bisa siapkan roti dan anggur. Yang ada aja di rumah. Nanti Anda bisa doakan seseorang, telepon temannya, keluarganya. Miracles will happen. Mujizat pasti terjadi karena darah Yesus dan kuasa bilur-bilurnya tidak bisa dibatasi dengan tempat, jam, dan waktu. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Allah ya. Dia akan membuat hati setiap kita melonjak-lonjak karena sukacita. Let's worship Him. Yes, God. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan.
cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, terima kasih, kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita dengan pujian ini, katakan terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup
serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Ini hidup sebab hatiku percaya siapa yang pegang hidup ini. Kau yang memegang masa depanku, Kau yang menebus masa laluku. Padamu Tuhan ku berserah, hanya untuk-Mu segala sembah. Oh, Ramaya Sani Manaya Suni Manaya Sani ku menanti-nantikan-Mu, selalu ku menunggu, sebab ku tahu Kau pegang hidupku. Oh, dalam tangan-Mu kunci segala sesuatu. Oh, Ramaya Syiku hendak bermazmur bagi-Mu, hanya ingin dekat, sebab hanya dekat Allahku aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya Yesus, Kau memberiku nyanyian baru, memberiku pengharapan iman. Kau tak lupakan anak-anak-Mu. Yesus, padamu, oh kepadamu ku berharap. Oh,
Haleluya. Jangan tunggu mujizat, jangan nantikan berkat. Bahkan tidak perlu kita menuntut jawaban doa dulu. Bersekutulah dengan pribadinya. Dia ada di sini, dia lembut sekali. Dialah Tuhan yang mengasihi Anda dan saya, yang mati menebus dosamu dan dosaku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, so sweet Lord. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Biarkan hadirat Tuhan ini tidak putus-putusnya di setiap menit berharga saat teduh bersama. Saya tahu Tuhan akan melawat setiap kita, sebab persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Betapa intim dekatnya ketika kita mendekat pada Dia, sesuatu akan terjadi. Tidak perlu menanti mujizat terjadi, tidak perlu menunggu berkat. Bersekutu dulu dengan Sang Pribadi. Saya sudah gak sabar untuk bisa bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Di saat teduh bersama ini saya digerakkan untuk pertama kali. Ya kan, pertama kali di saat teduh, belum pernah sebelumnya. Saya diberikan dorongan oleh Roh Kudus untuk mengadakan perjamuan kudus bersama-sama nanti. Jadi tolong siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Ambil roti biasa aja, kalau bisa yang tawar. Tapi roti apapun jadi. Anggur yang gak ada anggur beneran, bahkan kalau perlu air putih juga gak apa-apa. Nanti dalam maknanya berubah jadi anggur tetap di dalam hadirat Allah. Yang penting kita mengambilnya dengan khidmat, nanti kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Tuhan. Tahu nggak, kita ini darah dagingnya Tuhan Yesus. Sekalipun kita punya papa mama di dunia, kita ini darah dagingnya anak Allah. Begitu intim dekatnya. Karena itu jangan pernah putus asa ya. Tuhan itu sayang. Dan Tuhan tidak melupakan Anda. Dalam pergumulan Anda menanti-nantikan janji Tuhan digenapi, kadang-kadang terasa lama sekali. Jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Jikalau Tuhan tidak nampak, tidak terasa, di mana ya? Kok nggak kelihatan? Kenapa tidak nyata? Mungkinkah Dia izinkan sementara kita merasa demikian, agar kita mencari wajah-Nya? Mari saja kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita doa dulu sebelumnya. Tuhan Yesus, sampaikan firman sebelum perjamuan atau sebelum perjamuan kudus nanti kami akan ambil bersama. Berikan kepada kami mana rohani-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib. Salib Yesus yang mulia, supaya semua keluarga saat teduh, setiap jemaat terkasih ini ya Tuhan Yesus, Engkau berikan perlengkapan rohani. Pengenalan akan Allah. Dalam nama Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu sekali lagi. Haleluya. Amin. Ambil Alkitabnya. Buka bersama dengan saya di Yosua pasal yang ketiga. Saya beri judul ketika penggenapan janji terasa lama sekali. Jadi sebelum perjamuan nanti kita harus makan firman dulu sama-sama ya. Kita akan diteguhkan iman setiap kita oleh firman Tuhan. Kita baca Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5 saja. Menyeberangi sungai Yordan.
Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin. Praise the Lord ya. Nama Yosua itu bagus. Jadi kalau Anda bernama Yosua, beruntunglah Anda. Kesamaan kata Yosua itu sebenarnya adalah Yesus. Artinya Allah menyelamatkan. Tapi ini 2 pribadi yang berbeda ya. Ini Yosua adalah jenderal perang. Dia adalah penerus Musa di perjanjian lama. Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pernah nggak kita merasakan menunggu penggenapan janji atau jawaban doa itu terasa lama sekali? Seringkali kita jenuh sebelum doa kita dijawab. Dan kita ragu, apakah akan dijawab? Penggenapan janji itu bisa terasa lama. Karena mungkin hati kita itu sedang diuji imannya. Sebenarnya penggenapan janji itu nggak lama juga. Semua indah pada waktunya. Tuhan tuh punya waktu untuk segala sesuatu. Tapi kalau terasa lama sekali, mungkin fokus kita aja yang beda. Fokus kita pada masalah. Kalau fokus kita pada Tuhan, tidak akan terasa sebab segala sesuatu akan indah, tepat pada waktunya. So God is never too early, nor will He be too late. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan juga tidak pernah terlalu dini. Semua indah pada waktunya. Nah, bagian kita ini sekarang, kalau dari Tuhan tidak perlu ditolong, tidak perlu dibantu sama sekali. Bagian manusianya itu loh, kita harus bagaimana ya? Ketika kita menerima sebuah janji kok enggak kunjung digenapi. What must I do? Apa yang harus kulakukan? Saya harus berbuat apa? Atau saya tidak perlu berbuat apa-apa? Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Yosua, hamba Allah di perjanjian lama. Kita baca ayat pertama lagi, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Garis bawahi kata Yosua bangun pagi-pagi. Kalau kita memperoleh sebuah janji, kok belum juga digenapi, terasa lama sekali. Ya, poin ke-1 saya munculkan di sini, simple saja. Tetaplah bangun pagi untuk mencari Tuhan. Strive to be an early person. Bukan berarti kalau doa di pagi hari itu lebih holy, ya enggak. Tetapi berikan your first fruit atau berikan waktu pertamamu tiap hari baru kepada Yesus Kristus. Tetaplah bangun pagi untuk mencari Tuhan. Sekalipun hari ini kayaknya bakalan membosankan. Masalah belum pergi. Apalagi kalau yang kena virus tertentu atau penyakit harus isolasi. Aduh, I'm not looking forward. I'm not looking forward to living this day. Saya tidak berharap, kayaknya kalau anak muda, seorang siswa besok mau ulangan gitu loh. Kalau bisa nggak perlu bangun, kalau bisa nggak usah bangun lagi. Bukan berarti mau mati, rasanya mau menghindari. Kayaknya aku nggak kepingin hari esok itu tiba, kalau bisa forever hari ini. Demikianlah orang yang dirudung masalah, merasa, aku nggak mau menghadapi hari esok ya Tuhan. Ingatlah, keluarga saat teduh yang tercinta, ingatlah bahwa kalau kita diberi hari yang baru, itu karena Tuhan mau berjumpa dengan kita. Anda tidak menyongsong hari yang baru setiap pagi untuk menyongsong masalah atau untuk menghadapi siapa. Pertama-tama itu yang menunggumu adalah Yesus Kristus yang mencintaimu. Yosua bangun pagi-pagi, meskipun dia memperoleh janji, dia pasti grogi. Kalau Anda baca di pasal 1, Tuhan harus ingatkan dia berkali-kali,
Hai Yosua, hambaku Musa telah meninggal dunia. Berkali-kali diberitahu, Musa telah mati. Ini untuk mengingatkan Yosua, move on dong. Karena dia masih merasa kehilangan. Dan dia, saya yakin, ada mindernya. Buktinya Tuhan ngomong begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berkali-kali, diulang lagi, jangan kecut atau tawar hati. Berarti Yosua itu ada semacam perasaan kurang percaya diri. Bagaimana tidak, dia memimpin jutaan rakyat, gak punya pengalaman, dulu adalah seorang budak. Tiba-tiba jadi jenderal katrolan. Itu hanya karena urapan. Dia bahkan punya titel, yaitu Abdi Musa. Nah sekarang kalau tuan majikan atau bahkan gurunya, sifunya, masternya, mentornya itu sudah mati. Rasanya Yosua pagi itu gak mau bangun lah. Perasaan saya sih dia gak mau bangun. Tapi dia bangun pagi-pagi. Ini yang membuat Yosua beda. Ini membuat Yosua kenapa masuk ke Kanaan yang lain tidak. Karena orang ini punya satu prinsip hidup. Tiap pagi aku bangun tidur, yang kuhadapi bukan masalah dan tantangan. Bahkan bukan janji dan berkat Tuhan. Ada satu pribadi yang menungguku di samping ranjangku, di samping ranjang saya, di mana saya meletakkan kepala. Di situ ada anak Allah. Dia menanti aku setiap pagi, dia menungguku setiap hari. Jadi sekalipun kalau Anda, contohnya ada di sini pasien corona misalnya, isolasi minimal 14 hari. 14 hari itu kalau bisa kill time deh. Kita bunuh waktu, jangan. Tiap pagi itu berharga, tiap hari itu luar biasa. Jadi bangunlah, usahakan. Meskipun besok tidak ada kegiatan karena Anda harus mengurung diri sendirian. Tetaplah usahakan early. Greet the Lord Jesus Christ. Sapa Tuhan Yesus setiap pagi. Dan ranjang usahakan harus rapi. Nggak ada sih tulisannya di Alkitab, nggak ada ajaran itu. Tapi it's good for you. Saya nggak pernah isolasi karena penyakit. Saya nggak pernah karena sakit saya harus dikurung sendiri, nggak pernah. Tapi berkali-kali saya isolasi untuk puasa. Untuk puasa dan mendoakan orang-orang yang sakit. Contohnya waktu saya pergi pelayanan satu tempat, bisa-bisa saya harus bepergian 1 minggu. Ya 1 minggu itu saya sendirian, saya nggak keluyuran. Saya keluar hanya untuk ibadah. Di mana saya khotbah, KKR contohnya, stadion misalnya. Nah, saya selalu kembali lagi. Jadi saya pernah merasakan seminggu itu sendirian, no TV, nothing. Masih mending sekarang ini ada HP, ada segalanya. Saya hindari semua hiburan itu karena saya isolasi dengan Tuhan. Itu pun saya usahakan every morning tiap pagi. Saya tetap rapikan ranjang saya. Saya rapi, lalu habis itu saya lipat pakaian saya yang saya nggak pakai. Gosok gigi, mandi. Kalau saya puasa pun saya raup wajah sekalipun nggak ada orang di kamar saya, hanya saya sendirian dengan Roh Kudus. It's good for me. Punya disiplin tiap hari bahwa hari ini it will mean something. This day will count. Hari ini saya pastikan tidak akan begitu saja sia-sia. Jadi tiap pagi look forward to meeting Jesus. Tetaplah bangun pagi untuk mencari Tuhan. Bahkan ketika penggenapan janji terasa lama sekali. Kayaknya jenuh menunggu. Sampai kapan toh ini? Masalah melulu. Mau mati nggak berani. Sekarang saya ngerti api neraka. Dan bunuh diri itu dosa yang mendatangkan maut. Saya nggak berani ke situ. Tapi saya mau maju juga nggak mau. Nggak enak loh perasaan gentayangan itu. Sedangkan kita itu diberikan firman, biarlah rohmu menyala-nyala kok rohnya penasaran. Kok malah seperti orang yang tidak tahu maju kena, mundur kena, nggak bisa kemana-mana. Nggak boleh begitu. Every morning, tetaplah bangun pagi seperti Yosua bangun pagi-pagi. Untuk mencari Tuhan Yesus. Dan untuk menerima job deskripsi yang baru. Siap, komandan. Apa yang harus kulakukan today? Paling tidak kalau Tuhan tidak memberi Anda suatu tugas tertentu atau tugas baru. Then say, katakan ini, today I will walk with my hands in God. Hari ini adalah hari di mana aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu dia. Ini Yosua. Ketika penggenapan janji terasa lama sekali. Yosua ini bukan menunggu 1 hari. Dia udah nunggu 40 tahun. Atau lebih dari itu zaman perbudakan Mesir. Tapi semua bangsa Israel bersama dengan dia yang berhasil masuk ini sudah menunggu 40 tahun. Sampai orang tua kakeknya, papa mamanya semua udah meninggal dunia dikubur di padang belantara.
di padang pasir itu, tapi mereka masuk, mereka udah nunggu berabad-abad. Kita lihat ayat 2, setelah lewat 3 hari. Ayat 1 lagi, ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Udah sampai ke sungai Yordan ya, berdebar-debar hatinya. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Mereka nggak tergesa-gesa, mereka bermalam dulu. Mereka nggak terburu-buru, so it's okay. Kadang-kadang secara profetik ayat ini bunyinya bisa juga bicara begini. Bisa memiliki sebuah arti nubuatan dalam kehidupan kita. Bermalamlah sebelum menyeberang. Sometimes Tuhan izinkan ada masa kegelapan sebelum kita mengalami penggenapan janji. Berapa banyak di antara kita merasa, masalahku kok berat ya? Jangan lihat masalahnya, lihat titik terang. Malam akan berlalu, pagi akan datang. Saya percaya, orang yang hidupnya punya pengharapan tidak akan patah semangat atau putus asa. Saya tadi pagi, waktu saya bangun tidur, saya merasa tiba-tiba bisa mendadak merasa sedih sekali. Padahal saya nggak ada kesedihan apa-apa, terus terang. Saya jaga hati terus dalam hadirat Allah. Tapi bisa perasaan despair, tahu ya, despair itu perasaan putus asa. Mulai saya curiga sebelum saya masuk ke ruang doa. Kayaknya ini bukan perasaan saya, tapi perasaan Anda. Sebagian Anda atau sebagian besar Anda. Keluarga Saat Teduh Bersama sekarang ini. Dan ini yang dialami jemaat. Saya sebagai imam dengan I, huruf kecil. Sebagai imam dunia aja sebagai hamba Allah. Saya merasakan apa yang Anda rasakan. Makanya saya harus berdoa syafaat tadi pagi sebelum saya sampaikan firman. Firman yang saya sampaikan bukan dari pengetahuan. Firman yang saya sampaikan keluar dari perjumpaan. Saya doakan Anda tadi pagi. Saya berkata, Tuhan, mungkin ini yang dirasakan beberapa orang. Despair. Gak enak loh punya perasaan gitu. Maka saya kasih kabar baiknya ya. Malam ini akan berlalu bagimu. Bermalamlah dalam hadirat Allah sekalipun masih ada masalah. Pagi akan tiba. Katakan amin yang percaya. No need to despair. Tidak perlu putus asa. Setelah lewat 3 hari ayat 2. Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Saya yakin ayat 2 ini terasa selama-lamanya. Mereka lewat 3 hari itu bukan hanya berdebar hati. Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Itu pasti rasanya seperti forever. Sebab kayaknya bagi kita baca hanya 3 hari doang. Sebenarnya ini sudah 40 tahun seperti saya katakan tadi. They had waited forever for this day to come. Mereka udah nunggu tuh selama-lamanya kayaknya. Untuk hari ini akhirnya tiba. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Kenapa kita bersukaria? Karena hari ini kutunggu-tunggu. Hari kelepasan dari masalahku. Udah kutunggu rasanya 20 tahun ini. Udah kutunggu 3 bulan. Aku sudah dalam kondisi depresi begini ini sudah 7 tahun. Udah menantikan keturunan. Saya sudah stres ini berminggu-minggu. Gak ada yang nolong. Baca Alkitab juga rasanya gak tembus. Masuk hadirat Allah gak kerasa. Puji Tuhan, Anda gak perlu masuk sendirian. Kami bantu. Ayo masuk bersama-sama bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Kayaknya hanya 3 hari. Rasanya seperti selama-lamanya. Padahal ini sudah 40 tahun sekian. It's okay. For God. Di dalam kamus Tuhan. Tidak ada yang namanya too late. Tidak ada. As long as you believe, selama Anda percaya, tidak ada namanya terlambat. Ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Ya. Para pengatur pasukannya memberi perintah. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Lihat apa? Sebelum mengikutinya lihat apa? Lihat tabut perjanjian Tuhan. Yang diangkat siapa? Diangkat para imam, yang memang suku Lewi. Lalu setelah mereka lihat, mereka harus berangkat. Dari tempat mereka berdiri atau dari tempat mereka berhenti, dan mereka harus mengikuti. Yang kedua, apa yang ketika penggenapan janji tak terasa lama sekali. Nomor 2, teruslah ikuti kehendaknya. Jangan bosan, jangan jenuh. Jangan quit, jangan berhenti, jangan menyerah. Tuhan tidak berkati stopper. Tuhan berkati doer. Tuhan tidak memberkati quitter. Tuhan tidak memberkati orang yang menyerah. Tapi Tuhan memberkati orang yang berusaha.
teruslah ikuti kehendaknya. Maksudnya apa? Kan ini suruh ngikuti tabut perjanjian kok bisa kehendaknya. Tabut perjanjian itu kan tempat bertumpunya hadirat Allah. Di mana tabut itu ada, itulah poros kehendak Allah. Tabut perjanjian ini diangkat oleh para imam. Bukankah imam ini adalah wakil-wakilnya Tuhan? Mereka harusnya mewakili Allah. Memang ada imam yang nakal. Ya, memang sekalipun ada uang palsu, kan tetap juga ada, kan nggak semua uang palsu. Mengerti maksud saya? Imam ini mewakili Tuhan yang mereka layani. Dengan kata lain, ayat yang kita baca di ayat 3, kita disuruh terus mataku tertuju kepadamu, Yesus. Dan terus mengikuti pengajaran daripada imam-imam yang baik, bukan yang nakal tadi. Imam-imam yang mengajarkan firman, yang mengajari hati umat Tuhan untuk mengenal kehendak Allah dalam hidupnya. Ikuti terus, atau teruslah ikuti kehendaknya. Jangan kita tawar-menawar. Yang kita mau itu hanyalah penggenapan janji. Jadi tipe orang yang all or nothing. Semua atau enggak sama sekali. Jangan begitu. Ikut Tuhan itu step by step soalnya. Tuhan enggak tiba-tiba bawa kita ke Gunung Sinai. Abraham pada waktu mau naik ke atas sana mempersembahkan Ishak, tapi ternyata kan Tuhan kasih domba. Domba beneran sebagai gantinya. Kan ada masanya dia mendaki itu perlahan-lahan. Musa juga sama. Waktu dia naik 40 hari, 40 malam di Sinai. Yang penuh hadirat Allah. Jadi, karena Tuhan itu tidak pernah membawa kita langsung ke puncak gunung, tapi setiap langkah, teruslah ikuti kehendaknya yang sifatnya kecil-kecil dan mungkin bukan solusi problemamu. Mungkin soal mengasihi, soal bersyukur dulu. Suruh mendekat pada Tuhan. Bisa saja kita langsung muntap dan berkata, mendekat emangnya menyelesaikan masalah gua? Tidak, tapi bersekutu dulu dengan pribadinya. Ikuti kehendaknya. Tuhan suruh doa-doalah, Tuhan suruh ampunilah, Tuhan suruh bersyukur jangan mengeluh. Tuhan suruh jaga kekudusan, ya sudah jangan jatuh dalam dosa. Mentang-mentang sedang dalam masalah. Teruslah ikuti kehendaknya. Dan waktu kita baca di ayat 4, luar biasa Tuhan itu fair-nya. Tuhan itu adil. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Aduh Tuhan ini eksklusif, gak mau didekati. Bukan, mana ada ayah yang tidak mau didekati sama anaknya. Harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Lalu dijelaskan, maksud hati Allah itu harus ditangkap. Jangan kita hanya baca tulisan mentah-mentah, lalu kita salah paham kepada Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ketahuilah, jemaat saat teduh yang saya sangat cintai. 90% dari kehendak Allah dalam kehidupan kita itu bukan surprise. Bukan kejutan. Kita sudah tahu kok. Dan Tuhan suruh kita kasih jarak 2000 hasta itu supaya kita itu selalu memperhatikan dengan seksama itu kehendak Allah dalam hidupku, itu bukan. Supaya kita melakukan yang jadi kehendaknya dan jangan ke arah yang berlawanan. Tuhan tuh suruh kita itu berpikir, gak perlu berpikir keras, tapi berpikir jernih. Tuhan suruh kita menimbang dan mempertimbangkan. Tuhan suruh kita untuk dengar-dengaran, ambil waktu untuk merenungkan apa yang jadi kehendaknya lewat firman-Nya dulu. Itu maksudnya, beri waktu pada dirimu untuk bisa semakin diteguhkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 90% dari kehendak Allah itu bukan surprise. 10% itu kejutan. Itu pun ya, percaya nggak, Tuhan sudah persiapkan kita jauh-jauh hari sebelumnya. Terkadang kita itu masuk di dalam sesuatu yang kita nggak tahu. Seperti yang dikatakan tadi di ayat 4. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tapi waktu kita masuk, alami itu natural aja. Kayaknya sudah berapa tahun terakhir ini, Tuhan memang mempersiapkan aku untuk hari ini menghadapi ini. Ketika kita sungguh-sungguh menghadapinya, nggak seberat yang kita kira dan tidak membingungkan. Karena kita sudah diberi latihan, tanpa kita sadari, Sang Pejunan dan membentuk kita berbulan-bulan untuk apa yang saya segera lalui. Baik itu berkat maupun lembah kekelaman. Kita itu sudah dipersiapkan. In other words, kalau kita itu ikuti kehendak Tuhan, kita tidak akan tersesat.
Nggak akan kita tuh didapatkan, wow terkejut, loh kok, nggak ada lokoknya, nggak ada. Nggak ada. Kita hanya berkata, lead me, oh Lord. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu, pimpinlah kami. Ku butuh Engkau setiap waktu. Yang 5, ayat terakhir. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Perhatikan kata Yosua ya, penuh wibawa. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang ketiga, ketika penggenapan janji terasa lama sekali, tekunlah beriman dalam kekudusan. Yosua beritahu kuduskan dirimu, tapi nggak berhenti di situ. Dia berkata kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan. Tekunlah beriman. Tanpa iman kita nggak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman kita nggak bisa menerima apa-apa. Seperti orang yang bimbang, mendua hati. Di Alkitab dikatakan dengan jelas orang gitu nggak akan terima sesuatu. Dan dia tidak akan menerima apa-apa dari Yesus Kristus. Tekunlah beriman, jangan dilepaskan imannya. Mau nggak mau ya, kita nggak bisa menghindari selama-lamanya. Ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat, pasti kita ketatap iman atau kita memilih ketidakpercayaan. So you must choose. You choose faith or unbelief. Kita pilih iman atau tidak beriman kepada Tuhan. Tekunlah beriman, dan tekunlah beriman dalam kekudusan supaya nanti imannya nggak dipakai melulu beriman untuk pengampunan dosa. Lah kan terus kembali ke square one atau break even point terus ke nol lagi, nol kecil, nol besar. Jangan. Hidup kita kayaknya belum maju soal penggenapan janji, tapi hidup kita harus maju dulu dalam Tuhan. Sebelum janji digenapi, rohani kita harus maju ke rohanian. Jangan muter-muter gitu. Nanti kalau Tuhan baik sama kita, menurut versi kita, kita kudus. Nanti kalau Tuhan nggak baik, kok nggak nganggap kita, lalu kita dosa. Nanti selalu papasan sama Tuhan. Waktu Tuhan berkati kita nggak layak terima, seperti Esau itu. Ya kan? Nanti pada waktu kita mendapat berkat, pas berkat itu diberikan cuma-cuma, kita lagi nggak kudus. Lalu berkat itu berubah jadi kutuk. Selalu nggak jodoh sama Tuhan Yesus. Makanya itu tekunlah beriman. Saat nothing happens, nggak ada sesuatu apapun terjadi, tidak ada yang menarik. Di sekeliling kanan kiriku nggak ada kejadian, nggak ada keluaran. Tetap jadi imamat yang baik dalam kehidupanmu. Jangan lupa bahwa Tuhan tidak melupakan Anda. Jaga kekudusan. Jangan jatuh dalam dosa yang Anda bisa hindari. Jangan jatuh ke dalam kesalahan, sementara Anda punya pilihan untuk tidak ke sana. Why? Ya karena nothing happens. Nothing is happening. No, nothing is happening yet. Belum, bukan tidak. Supaya nanti kalau terjadi atau sudah diambang pintu, imanmu siap untuk menangkap. Bukankah Roma 5 katakan, iman itu pintu kepada kasih karunia? Tekunlah beriman dalam kekudusan supaya nggak kembali ke square one. Tahu nggak, kekudusan itu a place of power. Dia a place of influence, a place of power, lebih tepatnya posisi kuasa. Dia menaruh kita di posisi atau lokasi yang strategis dalam hadirat Allah, sekalipun belum ada yang kejadian apa-apa, tapi waktu nanti Tuhan turun tangan kita kudus terangkat di hadapannya. Tekunlah beriman dalam kekudusan. Saya ngomong begini bukan berarti exclude atau otomatis orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa tidak masuk dalam perjanjian ini. Enggak. Kalau ada yang jatuh ya sudah, ayo nanti waktu perjamuan kudus kita ambil bersama-sama biar darah Yesus membasuh dosa. Sudah sih di Kalvari 2000 tahun lalu, biar Tuhan membasuh kaki. Kan kaki itu perjalanan hidupmu atau jalan hidupmu itu yang terkilir, yang terpelecok. Nah Tuhan akan basuh. Tuhan tidak perlu mati lagi untukmu. Cukup kita mengaku dosa kita, Tuhan ampuni. Tapi bagi Anda yang sekarang masih teguh berdiri, setia apalagi, saya dorong Anda untuk tetap tegap. Jangan goyah, upah besar menantimu. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia setia. Allah kita tidak pernah menyesali kasih karunia, dan Dia tidak pernah berdusta. Tahu nggak? Tuhan Yesus tidak pernah gagal.
Justru ketika penggenapan janji terasa lama sekali, jangan-jangan ketika hatimu jenuh, jangan-jangan waktunya sudah dekat untuk janji itu digenapi. Waktu Anda berjalan ke arah gunung, dari jauh gunung kelihatan nampak di depan mata. Tapi waktu Anda mulai tidak melihatnya dalam visi penglihatan Anda, mana gunungnya? Mana gunungnya? Mungkin Anda sudah berada di kaki gunung itu. Justru waktu jenuh, bisa jadi waktunya sudah sangat dekat sekali. Penggenapan janji akan segera terjadi. Jangan kecewa, jangan putus asa. Jaga kekudusan, tekun beriman. Ketika penggenapan janji terasa lama sekali, 1, tetaplah bangun pagi untuk mencari Tuhan. 2, teruslah ikuti kehendaknya. 3, tekunlah beriman dalam kekudusan. Siapkan hatimu ya. Kita akan mengambil perjamuan kudus sebentar lagi. Haleluya. Kita nyanyi dulu sama-sama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Oh, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Oh, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ada sebuah penglihatan sekilas barusan saya dapatkan. Saya melihat rombongan domba banyak ribuan. Lalu ada beberapa yang ketinggalan di belakang, puluhan. Lalu setelah itu Tuhan Yesus berbalik arah, menunggu mereka. Bahkan Tuhan Yesus ke situ untuk arahkan mereka ke sini. Domba-domba di sini berhenti. Saya ngerti maksudnya, sekilas saja saya dapatkan maksud hati Allah. Tuhan mau terlebih dulu mereka yang sudah jatuh dalam dosa dijemput kembali dulu. Baru kita perjamuan kudus sama-sama. We leave no sheep behind, you see. We're leaving no one behind. Kita tidak akan meninggalkan satupun. Saya merasakan hati gembala, makanya saya jadi gembala. I can feel the pastoral love and care of our Lord Jesus. Untuk setiap domba yang paling nakal pun di antara jemaat saat teduh. He loves you. Saya ajak kita doa ya. Ini belum doa untuk semua. Bagi Anda yang tertuduh sesuatu, Anda merasa guilty akan sebuah dosa. Ayo ikuti saya doa. Lipat tangan gini aja seperti anak sekolah minggu, gak apa-apa. Jangan malu, kita semua anak Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus,
Ampuni dosaku. Aku mengakui, aku salah di depan-Mu. Terimalah aku. Kau tidak pernah tolak aku. Ampuni aku. Basuh aku dengan darah Yesus. Aku kembali dalam rencana-Mu. Amin. Praise the Lord. Perjamuan kudus ini, Anda bisa ambil roti biasa. Yang belum cepet ambil. Saya tunggu. Lalu nanti ambil air, minimal air. Gak masalah, yang penting maknanya. Kalau bisa ada anggur, sirup juga gak apa-apa. Siapa yang boleh ambil? Mereka sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Lebih baik lagi kalau sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau belum, saya izinkan Anda mengambilnya asal hatimu seperti penyamun di samping salib Yesus Kristus yang percaya Tuhan. Maka tidak ada halangan. Seperti Cornelius yang sudah penuh Roh Kudus, apa halangannya? Saya mau dorong Anda kalau Anda belum dibaptis, seperti Cornelius tadi yang sudah penuh Roh Kudus, apa halangannya untuk dibaptis? Jangan lama-lama ya, setelah perjamuan kudus ini, cepat daftarkan diri di gereja. Aku mau dibaptis, tolong saya. Jangan tunda-tunda. Masa sama Yesus pacaran terus, nggak mau benar-benar masuk dalam pernikahan anak domba. Harus buat komitmen dong sama Tuhan. I belong to you, you belong to me. Aku mau buat komitmen di depan semua orang. Mulai hari ini, aku adalah milik Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Ya, jadi kita akan ambil ini sama-sama ya. Dan kita tidak boleh mengambil ini dengan sembarangan. Tidak juga dengan candaan, karena ada kuasa dalam perjamuan kudus. Sudah dapat, sudah siap semua? Yang ngambil di ruang makan, di ininya meja makannya sudah dapat semua ya. Saya percaya semua sudah dapat. Mari kita buka roti yang ada, atau kita angkat roti yang ada di tangan kita. Thank you, Jesus. Beautiful, beautiful presence. Mari kita angkat bersama-sama, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan hati yang takut akan Tuhan, dalam nama Yesus. Aku berserah. I love you, Jesus. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Cawan sudah ada di tangan kami, gelas minuman. Kami mau bersekutu dengan darah. Kami adalah tubuh dan darah-Mu. We are your flesh and blood. Thank you Tuhan, manusia hina seperti kami. Kau jadikan kami daging dan darah-Mu sendiri, seperti family. Memang satu keluarga dengan Tuhan. Kau memberi kami Roh Kudus, roh adopsi, sehingga kami bisa berseru kepada Bapa-Mu, sekarang menjadi Bapakku. Ya Abba, ya Bapa, Abba. 亲爱的天父, Ayah Sorgawi kami, Bapaknya Yesus, Bapa kami. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini. Darah Yesus membasuh setiap kita dan keluarga kita. Dalam nama Yesus.
Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, How my heart loves Thee. Kami ini milik-Mu. How my soul Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Oh, wow. Wow. Bitoy, mainkan terus. Melodinya mainkan terus. Wow. Berdiam diri saja. Letakkan tangan di dada seperti ini. Just music playing softly. Musik bermain dengan lembut saja. Thank you, Lord. Berkati umat-Mu, Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan. Berkati setiap domba kecil, domba besar, domba muda, domba tua, domba miskin, domba kaya, domba berdosa, domba yang lebih sempurna. Kami milik-Mu, Tuhan. Thank you ya Tuhan. Kau mencintai setiap keluarga saat itu. Thank you Engkau mencintai kami. Terima kasih. Thank you Engkau mencintai kami yang melayani. Thank you Engkau mencintai hamba. Thank you Engkau mencintai kami semua. There's no one like you. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak pernah kenal orang sebaik Tuhan. Setulus Tuhan. Semurni Tuhan. Sewibawa Tuhan. Tidak ada seperti Engkau di hidup kami. Jangan jemu ya Tuhan. Gembalakan kami terus. Terus Tuhan, gembalakan kami. Tongkat gadamu jangan pergi Tuhan. Gembalakan umat-Mu seperti doa Mika.
Gembalakan hamba juga, supaya kami bisa memberi makan domba-domba-Mu. Thank you ya Tuhan. Sorry kami sering salah, kami sering melukai-Mu, kami sering berbuat semena-mena. Thank you Tuhan tidak menghitungnya. Berapa kali kami kompromi, Tuhan gak pernah menyinggungnya. Thank you Tuhan, Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, gak ada. Thank you ya Tuhan. Thank you Tuhan. Tuhan, sementara umat-Mu tetap dalam posisi doa, hamba-Mu berdoa untuk semua permohonan doa yang masuk di sini. Ku angkat ke hadirat-Mu, jamalah ya tangan berlubang paku. Touch everyone, I pray. Touch everyone, I pray. Makasih Tuhan. Thank you Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Aba berdoa supaya setiap orang yang dijamah Tuhan hari ini gak akan lupa temannya, seperti kesaksian tadi, atau keluarganya. Biar mereka dipenuhi dengan roh ministry. Roh Kudus tuntun mereka untuk mendoakan seseorang setelah saat teduh ini usai. Menyalurkan hadirat Allah yang mereka terima. Makasih Bapa. Hikmat marifat tidak perlu diberikan atau nubuatan di dalam saat teduh ini. Sebab semua orang yang telah mengambil perjamuan kudus ada kuasa kesembuhan dalam bilur-bilur Yesus. Be healed. Jemaat, di dalam nama Yesus. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa. Pergilah dalam kuasa kesembuhan ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menerima doa berkat. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu dalam kasih sejati. Dalam nama Yesus. Amin. Bye-bye.